Salam jumpa dan namo buddhaya. Senang sekali rasanya saya Sinta dapat kembali menjumpai Anda dalam program acara kesayangan kita Manage Your Mind, yang mana pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh beberapa orang tamu yang sudah duduk di depan saya. Yang di sini kita bertempat di Vihara Padmagraha Batu, Jalan Imam Bonjol Atas nomor 57. Jadi apabila Anda ingin berkunjung ke sini, kami persilakan untuk berbincang-bincang dengan biku yang bertempat di sini. Kebetulan saat ini sudah ada Bante Dhamma Subbo Mahathera. Nah, Budayawati. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tantangan kehidupan. Dan pemirsa, seperti apa tantangan kehidupan di dalam agama Buddha? Langsung saja kita bahas dengan Bante Dhamma Subbo Mahathera. Ya, Bante, apakah hidup ini juga merupakan sebuah tantangan, Bante? Saya ini sekarang ini lagi ditantang. Kenapa, Bante? Ditantang seperti apa, Bante? Jarang-jarang saya ke Malang. Iya. Jarang ke Jawa Timur. Giliran datang ini kan ditantang. Begitu gilirannya datang langsung ditantang. Oh gitu, Bante. Karena itu para pemirsa dimanapun berada, saya ini sedang ditantang tentang kehidupan. Saya tadi pagi datang dari Jakarta, akan ke tempat ini. Ada satu keperluan dengan bante-bante di Jawa Timur. Kemudian saya datang tidak sendiri. Ada dua orang yang beserta saya dari Jakarta, yaitu satu Pak Oni Dahlan, kameramen kayak Oni Dahlan, dan satu lagi Ibu Oni Dahlan, suami istri. Ini adalah berasal dari Bone. Bone itu adalah Sulawesi Selatan. Arahnya dari Makassar menyeberang lagi pulau dari pantai barat ke pantai timur untuk penyeberangan ke Kolaka atau Kendari. Ini umat Buddha yang taat. Dan saya di bumi Sulawesi pertama-tama berjumpa dengan bapak ibu ini ketika ibu ini masih nona-nona. Sekarang juga nona, cuma nona senja. Akhirnya kita bersahabat, kita berteman. Dan yang menarik, Pak Oni beserta ibu beserta keluarga besarnya itu adalah mempersembahkan sebidang tanah di Bone, dan selanjutnya wihara itu tanah itu sudah dibangun sebuah wihara yang cukup representatif, bangunannya sangat kuat, bangunannya cukup besar, sangat kokoh dan sangat artistik. Kebetulan pembangunannya dari awal saya mengikuti, sehingga saya tahu persis bagaimana kualitas bangunan itu. Dan bersahabat hingga saat ini. Secara usia, ya saya adiknya atau anaknya. Secara spiritual, saya dikatakan gurunya. Tapi saya lihat sebuah persahabatan itu bisa awet kalau persahabatan diikat dengan tali rasa, dengan tali jiwa. Maka persahabatan dengan siapapun sampai pada suami dan istri, kalau diikat dengan tali jiwa, tali rasa, dia akan bertahan, tidak berubah hanya karena menghadapi pergantian cuaca dan suasana. Kadang-kadang dengan cuaca yang bagus, dengan suasana yang bagus, persahabatan dekat. Tapi begitu berubah cuaca, menjauh. Sehingga ada istilah, ketika abang ada uang, disayang-sayang. Tapi kalau abang nggak ada uang, ditendang-tendang. Nah, itu. Ada orang bersahabat demi harta. Ketika masih laupan, wah dijilati.
Tapi begitu sudah jatuh, tusuk, tinggal lari. Orang bersahabat karena pangkatnya. Ketika pangkat, waduh, diekori kemana-mana. Tapi ketika sudah nggak punya lagi pangkat, sudah nggak menjabat, dijauhi seperti orang sakit kusta. Nah, ini nggak sehat. Nah, kadang-kadang orang bersahabat juga begitu. Ketika masih sulit, bisa solid. Tapi begitu sudah banyak duit, saling jepit-menjepit. Nah, cilaka ini. Nah, untuk itu, persahabatan yang awet, lestari, syaratnya kalau tidak saling mengungguli. Tidak saling mengungguli. Menggurui, mengungguli. Dan yang kedua, diikat dengan tali rasa. Diikat dengan tali jiwa. Biasanya persahabatan seperti ini bisa awet. Istilahnya, kalau orang Sunda bisa aki-aki, nini-nini. Nah, gitu, ya. Kemudian sampai di sini ditantang untuk, ya ini kelebihannya kalau punya TV sendiri. Gitu. Memang orang Jawa Timur jarang ketemu sih, makanya tak jak gojek betul. Iya. Nah, untuk itu para pemirsa sekalian, belum lama lalu adalah Idul Fitri. Saya juga mengucapkan selamat beridul fitri bagi saudara-saudara kita yang merayakan. Untuk bangsa dan negara Republik Indonesia juga membutuhkan satu spiritualitas baru yang mana sekarang ini menjadi keluhan di berbagai lapisan tentang gonjang-ganjing situasi bangsa dan negara. Tidak kalah gonjang-ganjingnya adalah situasi kehidupan masyarakat di lapisan menengah ke bawah. Kalau Buya Syafi'i mengatakan Indonesia ini yang makmur, yang merdeka itu cuma 20%. Yang 80% lainnya ini pontang-panting. Itu ada benernya. Akan tahu situasi itu kalau kita sekalian mau turun dari angkasa menginjak bumi. Artinya tidak hanya hidup di awang-awang kota, tapi cobalah kita masuk ke desa-desa. Nah, ini semua kita akan tahu keadaan sebenarnya seperti apa bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Saya mengatakan seperti ini akan saya berikan sebuah perbandingan dengan tata kehidupan masyarakat di negara-negara lain selain Indonesia. Karena kita berbicara masalah hidup dan kehidupan, maka cakupannya agak luas. Siapa saja yang merasa hidup perlu tentang berbicara kehidupan ini. Siapa yang dirinya masih merasa hidup kecuali sudah mati, ya mari kita dengarkan cerita Dhamma TV ini. Jadi tadi Bante merasa tertantang ini Bante ya. Jadi merasa tertantang untuk bisa mengisi di acara manajemen kali ini, begitu Bante ya? Ya. Nah, baik, Bante tadi membahas tentang persahabatan yang langgeng antara Bante dan juga Bapak Ibu Odi sekeluarga. Tetapi itu kan sampai dengan detik sekarang ini itu kan membutuhkan proses yang lama. Nah, itu kan juga sebuah tantangan Bante. Nah, itu bagaimana persahabatan itu bisa awet langgeng sampai sekarang Bante? Bagaimana Bante bisa menghadapi semua tantangan-tantangan yang menghambat, yang menghalangi selama proses tersebut Bante? Karena saya memiliki latar belakang seorang humanity, pengamat sosial kemasyarakatan, saya lebih dekat mengistilahkan bukan tantangan, tapi perjuangan. Karena kalau tantangan seperti orang fighting aja, kayak orang mau perang, tantangan itu bahasa yang tidak humanity. Itu lebih mengarah kepada bahasa politik. Karena dengan istilah tantangan, ini endingnya menang atau kalah.
Tapi kalau spiritual, keagamaan, tentang kemanusiaan itu endingnya bukan menang atau kalah, tapi baik atau buruk. Nah, jadi mesti dibedakan, ini namanya artikulasi. Jadi kalau ukuran politik menang kalah, ukuran dagang untung rugi, ukuran agama, ukuran manusia baik atau buruk. Sehingga kalau sudah beragama hidupnya juga masih belum baik, artinya ya mendingan tidak usah beragama. Kalau beragama cari untung ya dagang aja. Kalau beragama mau menangkan atau mengalahkan teman-temannya ya berpolitik saja. Karena agama ukurannya adalah baik atau buruk. Sehingga dulu kalau kita mendengar orang beragama, kesan kita langsung respect, hormat, mengagumi. Karena orang beragama itu adalah orang yang baik-baik. Sehingga agama ukurannya bukan untung rugi seperti dagang, menang kalah seperti politik, bodoh pinter seperti sekolah, tapi ukurannya baik atau buruk, layak atau tidak layak, pantas atau tidak pantas. Sehingga dia mesti bisa mengukur dirinya sendiri. Kalau kira-kira tidak layak, tidak pantas, pasti dia akan berusaha mengubah dirinya menjadi pantas, menjadi layak, menjadi santun, menjadi luwes sebagai orang beragama. Begitu ya. Bante, kita break dulu Bante. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Ya, Bante, tadi Bante menjelaskan tentang tantangan kehidupan secara singkat. Kemudian biasanya dalam kehidupan kita selalu menemui beberapa kesulitan-kesulitan. Nah, apakah kesulitan-kesulitan itu bisa kita sebut sebagai tantangan kehidupan itu, Bante? Saya berpendapat tidak seperti umum. Kalau yang umum berpendapat itu manusianya kan diciptakan. Tidak tahu siapa yang menciptakan siapa. Tapi saya berpendapat bahwa hidup ini bukan diciptakan. Hidup ini bukan panggilan, tetapi pilihan dan perjuangan. Nah, untuk itu seseorang bisa menentukan pilihannya sendiri, dan pilihannya itu mesti diperjuangkan. Dia mau jadi sukses atau gagal, itu pilihan dan perjuangan. Mau menjadi pedagang, jadi pengusaha, saya jadi biku bukan panggilan, saya pilihan. Nah, itu saya perjuangkan. Ada orang mengatakan badi biku panggilan, ya manggil siapa? Oh, yang dipanggil-panggil nggak datang-datang juga banyak kok. Nah, untuk itu mesti dibenerkan dulu pandangan yang keliru ini menurut saya. Jadi hidup adalah menurut saya sebuah pilihan. Kemudian perjalanan hidup itu adalah sebuah perjuangan. Dan ini kalau dalam konsep Buddhis jelas sekali, hidup mau jadi apa, itu bisa diprogram. Lebih jauh Sang Buddha mengenalkan ada 31 alam kehidupan, semua dihuni oleh makhluk hidup. Dari makhluk setan yang paling rendah, paling sulit, sampai dewa yang paling tinggi, yang paling makmur. Alam setan ada 50 lapis, alam surga ada 26 tingkat. Jadi tinggal pilih, mau jadi apa? Kita ingin ke tingkat, memilih salah satu tingkat di antara 26 tingkat ke atas manusia, Bante. Nah, itu yang harus kita perjuangkan apa, Bante? Ya, jadi untuk mencapai sukses dan gagal dalam kehidupan ini kembali kepada tangan diri sendiri. Memang kalau menurut pemikir tertentu, taruhlah namanya Friedrich Nietzsche, seorang filsuf abad 17 hidup di Jerman. Dia mengatakan semua itu bergantung pada tangan diri sendiri. Tidak ada campur tangan pihak lain. Tuhan pun tidak bisa campur tangan atas hidup manusia, menurut dia. Malah dia mengatakan, kalau manusia pengen pinter,
Dunia pengen maju, Tuhan harus dibunuh. Dan dia mengatakan, saya orang yang membunuh Tuhan pertama. Itu Friedrich Nietzsche, bukan Damashubo loh ya. Jadi kehendak untuk berkuasa. Kemudian di pihak lain mengatakan bahwa manusia hidup ini tergantung pada Tuhan. Pada Sang Pencipta. Sehingga orang itu mau bodoh, mau pinter, kaya, miskin, terpelajar, kurang ajar, jadi berindal, jadi jenderal atau jadi berandal, jadi jutawan atau jadi kerewan, itu tergantung pada Sang Pencipta. Ini pandangan yang kedua, dan itu yang ditentang oleh Friedrich Nietzsche. Nah, pandangan saya, hidup ini bukan diciptakan, tetapi juga bukan serta-merta tidak mau peduli dengan pihak lain, karena itu menjadi 3 fase. Coba dibagi menjadi 3 segmen, 3 fase. Hidup ini ada dahulu, sekarang, akan datang. Ada diri sendiri, ada pihak lain, ada lingkungan. Nah, karena itu kalau 3-3 ini kongsi, join, apa yang terjadi? Diri sendiri penentu bagi dirinya sendiri. Kalau ini stop, kayak Friedrich Nietzsche. Tapi kalau ini dihilangkan, kayak pandangan yang ditentang Friedrich Nietzsche. Nah, pandangan saya, diri sendiri penentu untuk dirinya sendiri. Pihak lain bukan penentu, tetapi pendukung. Nah, jadi kita mesti join. Kemampuan kita dibagi dengan kemampuan orang lain. Sampai jadi presenter. Kalau tidak ada kameramen, siapa yang nyiarkan? Kameramen pinternya kayak apa? Tidak ada narasumber. Mau neropong apa dia? Nah, untuk itu mesti join. Untuk itulah tadi di muka Sinta juga menanyakan, bagaimana persahabatan bisa awet? Nah, karena itu saya ingin mengutip nasihat orang kuno. Mengatakan, nak, ingat, sahabat itu sama dengan sepiring nasi. Jadi bertambah 1 sahabat sama dengan bertambah 1 piring nasi. Artinya apa? Orang semakin banyak sahabat tidak akan kekurangan makan. Nah, itulah makanya orang mesti membangun sahabat sebanyak-banyaknya. Dalam bahasa manajemen modern katakan relasi. Kalau dagang langganan. Nah, semakin banyak langganan semakin maju dagangnya. Kan itu relasi, langganan, sahabat mesti dibina. Seperti itu Bante ya. Nah, untuk itu tadi Bante, tantangannya untuk bisa ke salah satu tingkat itu apa yang mesti kita lakukan tuh Bante? Apa yang harus kita perjuangkan itu Bante? Ke salah satu tingkat di antara 26 tingkatan tadi Bante? Ya, karena itu mesti berpikir bahwa setiap orang yang saya jumpai pasti mempunyai kelebihan yang saya tidak miliki. Nah, kalau yang ditanyakan ini sudah agak menyimpang dari yang pertama tadi. Iya, Bante. Tadi itu kan urusan manusia. Ini urusan surga dan neraka ini. Iya Bante, betul Bante. Tapi saya akan layani dulu lah untuk satu penggal ini. Buddha menyatakan ada 26 tingkat alam surga. Dan jangan khawatir ada 50 lapis alam neraka. Jadi tidak usah khawatir kalau nggak dapat tempat di alam neraka. Kemudian manusia hanya 1 alam. Untuk itu alam manusia itu bagi manusia kita seperti terminal. Mau pergi kemana sudah tersedia sarananya, jurusannya, pendukungnya. Jurusannya apa? Kendaraan, transportasi. Ya, sarananya apa? Transportasi, lalu ada tiketing. Jadi kalau sekarang kita mau pergi ke satu tujuan, pilih sebuah kendaraan transportasi, sarana perjalanan, lalu tentukan dengan jenis tiketing. Ada 3 loket yang menjual tiket berbeda. Satu tiket menjual dengan merek Loba. Pintu tiket kedua dosa. Tingkat ketiga Moha.
Dalam bahasa sehari-hari, keserakahan, kebencian, kebodohan. Ini yang negatif. Yang positif, dana, sila, samadhi. Metta, karuna, mudita. Artinya apa? Dana, sila, samadhi. Dana itu kerelaan. Sila itu kemoralan. Samadhi itu pengendalian diri. Nah, dua tiket ini adalah cross, berlawanan. Sehingga kalau yang namanya keserakahan, kebencian, kebodohan adalah tindakan yang merugikan, berakibat perusahaan. Kalau metta, karuna, mudita, dana, sila, samadhi adalah perbuatan yang meringankan. Buahnya kebahagiaan. Nah, untuk itu bagi mereka yang banyak melakukan kebahagiaan, meringankan, dia akan lahir di alam surga. Sebaliknya yang melakukan perusahaan dan merugikan akan jatuh di alam neraka. Untuk itu kenapa surga mesti banyak, neraka tidak hanya satu. Sebab kalau orang berbuat baik banyak dengan berbuat baik sedikit surganya sama, saya jadi biku rugi. Sebaliknya kalau neraka cuma satu, sedangkan orang berbuat kejahatan itu nggak sama jahatnya. Kalau kejahatan besar dengan kejahatan kecil, nerakanya sama, hakimnya tidak adil. Terlalu banyak terima suap itu. Iya, gitu persoalannya ya. Iya, jadi tantangannya sekarang kita adalah bagaimana kita memilih pilihan itu, memperjuangkan pilihan kita mau ke atas atau ke bawah, begitu Bante ya. Ya, kita tunda dulu Bante. Pemirsa jangan pindahkan channel televisi Anda karena saat lagi kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan Bante sekarang adalah sesi tanya jawab ya Bante ya. Selain saya ada juga audiens, jadi kita persilahkan kepada audiens untuk bertanya. Silahkan, siapa yang ingin bertanya? Namo Buddhaya Bante, nama saya Alin Bante. Saya ingin bertanya Bante, kehidupan sekarang ini terasa sangat sulit. Di mana-mana orang menjadi frustrasi, menjadi depresi, menjadi putus asa, dan kadang-kadang asa terputus. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi, jadi bukan menghindar Bante, menghadapi kesulitan hidup ini. Terima kasih Bante. Iya. Ya. Bagaimana Bante? Pernyataan yang menarik. Jadi di sini mesti dipilah-pilah antara strata. Jadi strata hidup atau level hidup. Saya kira hidup ini ada standar, di bawah standar, dan di atas standar. Nah untuk itu, jauh-jauh hari Sang Buddha sudah meletakkan standar hidup itu seperti apa. Hidup ini standarnya adalah 4 kebutuhan pokok. Kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan. Inilah. Dan itu semua pasti disetujui oleh setiap hidup manusia. Nah, kalau saja manusia bisa berpikir memenuhi kebutuhan hidupnya, itu enteng. Tapi yang menjadi persoalan adalah manusia tidak semua hanya memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi dia berjuang, dia ditantang dan malah menantang keinginan hidupnya. Nah, sedangkan kebutuhan dan keinginan itu beda. Bedanya apa? Kalau kebutuhan ada batasnya. Tapi kalau keinginan itu unlimited, tidak ada batasnya. Contoh tentang makan. Kalau makan sebagai kebutuhan itu gampang. Tujuan makan, kebutuhan makan apa? Untuk mengisi perut agar kembali menjadi kenyang. Kalau sudah kenyang, sehat, pulih, punya tenaga, selesai. Kalau itu makan sebagai kebutuhan. Jadi apa saja asal bisa memenuhi kebutuhannya, selesai. Apa singkong rebus, pisang rebus, jagung rebus, boleh. Tapi kalau makan sebagai keinginan itu unlimited. Mungkin orang susah. Inginnya besok makan apa? Kalau orang sudah mampu, besok makan di mana?
Tapi kalau orang yang sudah lebih-lebih mampu, besok ingin makan siapa? Nah kan beda ini. Nah itu persoalan. Nah untuk itu saya juga berbicara di banyak kesempatan, Alin. Bahkan di skala-skala nasional saya ikut berbicara. Apa yang membuat carut marut bangsa ini adalah karena manusia berubah dari pemahamannya tentang kehidupan. Dulu manusia berpikir hidup ini bergantung atau bersekutu dengan alam. Sehingga kita tunduk kepada alam. Tapi sekarang orang-orang pinter, orang-orang modern mengubah cara berpikirnya. Kita tidak mesti seperti dulu tunduk kepada alam, tapi manusia punya kuasa harus bisa mengubah alam. Nah, akibatnya alam ditangani sesuai dengan cara berpikir manusia. Bukan manusia menyesuaikan cara berpikir alam. Padahal kalau manusia semakin jauh meninggalkan yang asli alam, dia akan banyak kehilangan. Kehilangan kesehatan, keharmonisan. Itulah yang akan hilang dari manusia. Satu contoh. Dulu ketika manusia masih tunduk dengan alam, dia menggunakan daun pisang menjadi pembungkus nasi. Berjuta tahun daun pisang menjadi pembungkus nasi. Lontong misalnya. Tapi sekarang oleh manusia modern daun pisang diganti. Karena dianggap kuno. Diganti dengan alam modern. Daun pisang pembungkus nasi diganti dengan plastik. Plastik bahan yang belum lama ada di bumi. Bedanya kalau daun pisang itu organik. Hidup sama dengan kita. Tapi plastik ini anorganik. Dia bahan mati. Untuk itu bedanya, ketika daun pisang dipakai oleh manusia, kemudian pasca pakai dibuang, jatuh ke bumi, dia langsung menyatu dengan bumi, diterima karena dia memang keluarganya. Dengan bahasa sehari-hari bisa lebur jadi satu dengan bumi. Bahasa kasar bosok. Tetapi kalau plastik yang memang anorganik, dia tidak senyawa dengan alam, maka ketika pasca pakai, dibuang jatuh ke tanah, ditolak oleh tanah, karena ini bukan keluarganya. Nah untuk itu sebabnya, kalau daun pisang jatuh ke tanah bisa menyatu lebur bosok, tetapi plastik ditolak dan tidak bisa bosok. Sampai manusia-manusia yang pakai plastik sudah lebih dulu pada bosok, plastiknya juga belum bosok. Nah itu persoalannya. Nah untuk itu kalau tadi Alin mengatakan kenapa dan sekarang bagaimana banyak orang bunuh diri. Di Malang ini dulu ada orang yang maku anaknya ya kalau nggak salah. Gara-gara ini masalah kronis tingkat nasional bahkan dunia. Nah yang disalahkan siapa? Mengeluh kepada siapa? Tapi sebetulnya ini karena manusia ganti cara berpikirnya. Ganti budayanya. Alih teknologinya. Nah untuk itu, kalau kita mau membangun kehidupan yang kembali harmoni, mari kita kembali mengenal, mendekatkan diri dengan alam. Saya bisa mengatakan begini, karena belum lama lalu, jadi bulan Juli, saya pergi ke negeri. Negaranya serius kecil, serius sederhana. Namanya negara Bhutan. Dia Bhutan itu berhimpitan dengan negara tetangga yang lain-lain. Ada India, ada Cina, ada Tibetan, ada Mongolia, ada Nepal, dan tengah-tengahnya Bhutan. Negara ini kecil. Penduduknya juga tidak banyak. Kalau diukur dengan urusan Indonesia, tidak jauh-jauh urusan batu saja. Bhutan ini negara yang boleh dikatakan serius sederhana. Kalau tidak boleh dikatakan miskin. Tapi boleh bangga. Bhutan negara sekecil itu oleh UNESCO diberikan heritage. Yaitu negara yang penduduknya
paling bahagia di dunia saat ini. Apa enggak hebat? Itu Bhutan. Ini bukan cerita buku, saya hidup di situ. Meskipun saya 2 minggu enggak makan, karena memang enggak ada makanan, tapi saya happy. Karena saking miskinnya atau karena... Nah, ini karena pola hidupnya yang belum bertentangan dengan yang asli alam. Karena itu 2 hal yang diberlakukan undang-undang. 1, dilarang potong pohon. 2, tidak boleh melakukan pembunuhan 1 hewan. 1 kewan. Jadi satwa. Jadi di Bhutan tidak ada orang motong pohon separangan, tidak ada rumah pejagalan. Itu satu negeri dan ini undang-undang negara yang diperintahkan oleh raja. Dan kalau mau jujur, 2 ini adalah anjuran Buddha. Nah, tadi saya masuk Batu. Dari Pare saya sudah mengeluh sama Pak Di sopir itu. Kok Batu jadi panasnya kayak ini ya? Gara-gara apa? Tidak, Panderman, gundul kayak gitu itu. Ini nggak terjadi di Bhutan sana. Di Bhutan di mana-mana hutan pinus. Dan pinus itu hidrogennya sangat bagus. Maka di mana-mana hutan pinus itu sejuk. Seperti Batu ini dulu zaman Londo. Sampai Bhutan itu menjadi kaya raya karena dia ekspor udara bersih ke beberapa negara. Nanti satu waktu Indonesia bisa impor loh udara bersih dari sana. Iya, semoga Bante. Iya, hebat toh? Iya. Nah, karena itu Alin, ini yang berubah bukan hidupnya, bukan kotanya, tapi pola pikir manusia. Untuk itu, saya selalu membicarakan, mari kita kembali kepada alam. Karena manusia sekarang sudah ganti budaya, alih teknologi. Budaya merawat alam, budaya menggunakan yang asli alam diganti dengan teknologi yang bukan asli alam. Daun pisang berjuta tahun menjadi pembungkus nasi diganti dengan plastik, bahan yang belum lama ada di bumi. Daun pisang bisa busuk, plastik tidak bisa busuk. Sampai manusia yang menggunakan plastik sudah lebih dulu busuk, plastiknya nggak busuk-busuk. Ya itu. Iya, gimana sudah jelas? Iya. Jadi menarik sekali tadi ya. Saya sampai tercengang, saya sampai terkaget-kaget dan terkagum-kagum karena Bante menceritakan tentang negara kecil Bhutan tadi. Bagaimana dia selaras bisa hidup dengan alam. Nah, Bante, kalau seandainya, bukan kalau seandainya lagi ya. Biasanya kita menghindari kesulitan. Kalau tidak dihindari, tetapi ditunda Bante, itu jadi kan mundur, memecahkannya akan mundur. Nah, itu apa yang akan terjadi? Itu kita tunda dulu Bante, kita akan break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan langsung saja kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Bante Damasupo. Ya Bante, mengenai pertanyaan saya tadi Bante, kita biasanya menunda untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, itu bagaimana Bante? Oh iya, masalah tidak bisa dihindari, masalah tidak bisa ditinggalkan, masalah harus dihadapi. Cari cara menghadapi ini ada beberapa teknis. Ada yang dihadapi secara linear, ada yang secara sirkuler, ada yang secara spiral. Nah, jadi kalau linear itu apa? Ya satu lawan satu dihadapi. Kalau secara spiral ya kita harus join, kongsi. Bengkak-bengkok gitu. Nah, kalau bahasa bluro sirkak sirgung. Bang bluro sih kelingan ndak? Iya Bante. Nah, kalau bahasa Dharma ada satu lagi namanya sirkuler. Sirkuler itu dihubungkan dari waktu ke waktu. Mungkin dengan perjalanan sang waktu, masalah itu akan mengalami perubahan. Kalau dulu mungkin mengkerut, nyemberut, tapi lama-lama menjadi manggut. Nah, kayak Dhamma TV, banyak orang menentang. Iya. Awalnya karena memang Bantenya kadang-kadang selibor. Saya sendiri juga sering marah-marah sama Bantenya itu. Tapi sekarang, ya meskipun belum semua, sudah ada yang bisa mendengar dan mau dengar. Apalagi yang siaran Bante Damasupo, pasti didengar itu nanti. Iya. Betul Bante, banyak loh Bante. Iya betul. Sombong banget sih. Tapi memang
Tapi ini saya dapat SMS sih soalnya. Iya, benar Bante, banyak Bante. Nah, jadi masalah itu kita perhatikan dulu. Karena masalah itu kalaupun ada 5, 4 datang dari dalam diri sendiri. Hanya 1 yang datang dari luar. Nah, untuk itu masalah itu semua kalau direnungkan dengan cermat, sebetulnya banyak berasal dari diri sendiri kok. Nah, banyak orang yang menganggap persoalan itu selalu datang dari luar. Padahal dari 5 persoalan itu 1 dari luar, hanya 4 datang dari dalam diri sendiri. Secara teknis dharma, mengapa kita punya persoalan? Pertama, kita itu hidup. Lalu dilahirkan. Dilahirkan dan hidup. Yang kedua, punya indria. Punya badan jasmani. Punya karma masa lalu. Hanya 1 yang datang dari orang lain. Nah, untuk itu, kalau seseorang tentang masalah selalu dan sering menuding pihak lain menjadi sebab persoalan, itu menunjukkan kebodohan sendiri. Contohnya, kalau nuding begini, wah lu ya, you ya, kamu ya, kowe ya, kon ya yang jadi salah. Bahasa Jawa Timur kon gitu. Gini toh? Ini kok dimati-mati, coba lihat kamera ke sini. Sana 1,5, sini salahnya 3. Ya dah? Nah, karena itu persoalan 5 persoalan, 4 dari dalam diri sendiri, 1 dari luar. Nah, untuk itu caranya menyelesaikan. Yang pertama, kalau memang bisa selesaikan sendiri, dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri, selesaikan sendiri. Kalau nggak bisa sendiri, cari kongsi. Kalau nggak bisa kongsi, hadapi dengan parodi. Parodi itu lucu, lelucon. Komedi. Anggap soal ini semua lucu saja. Suami yang nakal, istri yang cerewet, anggap saja lucu. Gitu kan? Ya saya bisa ngomong enteng soalnya nggak punya suami istri sendiri. Coba kalau punya istri sendiri, keselnya juga bukan main itu ya. Iya. Tanya sama kru-kru itu. Karena saya tidak punya sendiri, istri, anak, ya ngomongnya enteng aja. Tapi begitulah, parodi. Lalu yang keempat, kalau nggak bisa dengan parodi, hadapi dengan meditasi. Meditasi artinya mengendapkan persoalan, memutar waktu dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Karena meditasi tidak berdialog dengan siapapun, berdialog dengan diri sendiri. Itu cara menyelesaikan persoalan. Karena itu kalau nggak bisa G2G, 1 lawan 1, dia kongsi. Kalau nggak bisa kongsi, parodi. Kalau nggak bisa parodi, meditasi. Kalau masih nggak bisa, tinggal lari. Nah, gitu. Oh, gitu. Ya, ya. Ya baik, terima kasih Bante. Ya, sepertinya ada yang mau bertanya, silakan Bapak yang ingin bertanya. Oh, budaya Bante. Ya. Saya Oni. Ya. Setelah kami dengar banyak uraian dari Bante masalah kehidupan, jadi saya akan bertanya sejauh mana pengaruh kehidupan seseorang sehingga siapa nanti yang sebenarnya menentukan kehidupan seseorang itu. Ya. Jadi kalau mau banyak singkat, semua ditentukan oleh diri sendiri. Pihak lain hanya sebagai pendukung. Kita lahir itu juga kemauan diri sendiri, tapi didukung oleh ayah ibu. Karena ada ayah ibu yang ketemu, jadilah Sinta, jadilah saya gitu. Karena ada Mbah Songko dan Mbok Katemi, ada saya kan gitu. Kalau kembali kepada asasi energi alam, kembali kepada diri sendiri. Karena para Buddha, para Arahat, orang sudah bisa menentukan dirinya sendiri, sudah menentukan hidupnya sendiri, sudah bisa membuka rahasia hukum kehidupan sendiri, maka dia bisa mengakhiri, bisa mengawali. Mau hidup atau mau mati, kapan saja bisa. Nah, karena itu kalau kita mau singkat, yang mengawali, yang menentukan diri sendiri.
Kalau kita agak panjang ya itu tadi. Kalau lebih panjang lagi, ya persoalannya dalam kehidupan ini bukan bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Kalau memang mau semua jadi bisa. Tapi kalau tidak mau meskipun gampang, nggak jadi. Orang itu terlalu lantau, terlalu males, sampai nggak bisa ngapa-ngapa. Jadi kalau tadi, saya cerita Bhutan. Kenapa negara serius kecil kok makmurnya kayak gitu? Itu karena kemauan rakyat, kemauan raja, kemauan hidup mereka. Mau dekat dengan alam, di mana-mana ijo royo-royo. Saya membayangkan Panderman puluhan tahun yang lalu itu seperti hutan pinus yang ada di Bhutan sekarang. Sepanjang jalan, saya jalan 12 jam. Itu tidak putus, namanya hutan pinus. Dan saya dulu juga berapa puluh tahun yang lalu pernah naik ke situ. Sama Alin kalau tidak salah, apa Bu Hani itu. Sama Bante Subala ke situ. Ada mata air Panderman, makan rujak di sana. Itu masih hijau royo-royo. Sekarang gundul-gundul pacol-col lah kayak gitu itu. Jadi nggak aneh kalau sekarang jadi panas kayak gini. Panas alamnya, panas manusianya. Nah, untuk itu siapa yang menentukan? Dirinya sendiri, Pak. Nah, untuk itu kalau dulu semua bersandar kepada Tuhan, sekarang ini sudah banyak orang yang juga bertanya-tanya sama Tuhan. Bencana, dulu kehendak Tuhan. Nah sekarang kok hari-hari jadi bencana? Memang Tuhan sejahat itu? Nah, sekarang bingung sendiri. Dulu berkata, jodoh di tangan Tuhan. Sekarang indah. Ada juga jodoh di tangan Dhamma TV. Nah ini. Saya baru tahu ini dari mantan saya tidak diundang. Ya, jadi yang menentukan Pak Oni adalah diri sendiri. Tapi harus bersekutu, harus kongsi dengan lingkungan kita. Nah untuk itu konsep hidup dan kehidupan yang harmoni, yang pertama adalah kita harus menjaga hubungan harmoni diri sendiri dengan yang maha suci, dengan yang atas secara vertikal. Apapun namanya, kalau hukum dharma yang maha suci itu adalah hukum dharma. Karena hukum dharma berbeda dengan hukum manusia. Hukum negara, hukum adat. Bedanya, hukum adat dibuat oleh manusia. Hukum negara dibuat oleh bangsa rakyat di negara itu. Tapi hukum dharma tidak ada yang membuat, karena itu tidak ternoda. Nah, lalu yang ketiga, yang kedua kita harus berhubungan harmoni diri sendiri dengan pribadi, masyarakat, lingkungan. Diri sendiri dengan maha suci, pribadi dengan pribudi. Lalu yang ketiga, pribadi dengan diri sendiri secara internal. Jadi saya akan ulang, pribadi dengan yang maha suci secara vertikal, pribadi dengan pribadi secara horizontal, dan pribadi dengan diri sendiri secara internal. Kalau ini dijaga dengan baik, tidak akan mudah goyah dalam kehidupan. Seperti tripod kamera, kakinya 3. Itulah yang dimaksud bagaimana menjaga, membina keharmonisan dalam kehidupan. Hidup ini tepatnya bukan panggilan, bukan ciptaan, tapi pilihan. Bukan tantangan tetapi perjuangan untuk mencapai sebuah tujuan. Siapa yang menentukan? Diri sendiri. Bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Lingkungan kita menjadi faktor pendukung suksesnya sebuah cita-cita. Bagaimana saja Pak Oni ya? Saudara sebangsa dan setanah air dan pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, demi nusa bangsa dan negara beserta seluruh isi alam semesta, mari kita mengucap syukur. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, yang datang dari air, dari darat, dari puncak gunung, dari atas pohon, maupun yang datang dari ruang angkasa, berbahagialah, perhatikanlah apa yang disabdakan. Perlakukanlah umat manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dengan tekun, sebagaimana mereka mempersembahkan sesajian dan memberikan penghormatan kepadamu siang malam. Alam raya ini seperti seorang ibu melindungi anak tunggalnya. Diberikan yang terbaik, dipancarkan pikiran kasih sayang tanpa batas. Ke atas, ke bawah, ke samping dan sekeliling, serta berpesan. Pesan-pesannya, jaga baik-baik kekayaan alam. Gunakan dengan hati-hati warisan harta bumi. Jangan menipu, jangan menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Karena itu semua akan menjadi sebab-sebab bencana. Negara ini akan utuh apabila bangsanya tidak melupakan sejarah. Rakyatnya tidak meninggalkan sastra budaya sendiri. Pemimpin-pemimpinnya malu berbuat jahat, takut akan akibatnya. Permohonan kita, semoga hujan turun tepat pada musimnya. Semoga dunia maju dengan pesat dan damai. Semoga pemerintah berlaku lurus. Semoga para pejabat, para birokrat, para aparat mau bertirakat. Semoga para penjahat segera bertobat. Semoga yang miskin tidak melawan yang kaya. Semoga yang kaya tidak melawan penguasa. Semoga para penguasa tidak merusak negara, tidak merusak agama, tidak merusak alam semesta. Semoga para korban segera mendapat pertolongan. Semoga semua makhluk berbahagia. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewatang. Sabba buddhanu bhavena sada soti bhavantu te. Bhavantu sabba manghalang rakantu sabba dewatang. Sabba dhammanu bhavena sada soti bhavantu te. Bhavantu sabba manghalang rakantu sabba dewatang. Sabba sanghanu bhavena sada soti bhavantu te. Sadu. Terima kasih. Semoga alam semesta memberkahi. Baik, Bante, karena waktu 60 menit sudah hampir terlewati. Bikin lagi aja 60 menit lagi. Oh, gitu Bante ya. Iya, jadi waktunya kita mengakhiri Bante. Terima kasih banyak Bante atas waktunya dan juga urayanya yang sangat bermanfaat juga bagi kami semua. Terima kasih kepada para audiens yang juga jauh-jauh datang dari Bone, Bapak Oni dan Ibu Oni, Mbak Aini juga, dan juga Ibu Alin, Ibu Fangfang, Ibu Yuli, yang juga jauh-jauh dari Surabaya, dari Batu, juga dari Malang. Kami sampaikan terima kasih. Ya, pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Sinta, beserta kru kerabat kerja undur diri dari hadapan Anda. Mind is not everything, but everything is from mind. So manage your mind. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.